Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isneni. Kali ini saya berada di kediaman Pak Koko. Di belakang saya ini koleksi dari Pak Koko Santoso. Di kediamannya ini di seputaran Piungan, Jogja. Di beberapa video saya sering ditanya untuk pupuk bonsai, khususnya pupuk kimia yang paling bagus untuk bonsai. Itu biasanya saya selalu menyarankan menggunakan Dekastar. Jadi Dekastar ini jenis pupuk, istilahnya pupuk majemuk. Biasanya kita bilangnya pupuk slow release. Jadi cara kerjanya dia relatif lambat, nggak langsung hancur seperti pupuk lainnya. Ini bisa bertahan kalau di sini sekitar 180 hari, mungkin sekitar bisa sampai 6 bulan itu pupuknya nggak hancur. Nah, untuk Dekastar sendiri ada 3 jenis. Kebetulan ini ada 2 yang kandungannya 6, 13, 25. Sebenarnya ini jenis NPK ya, jenis NPK. Jadi udah ada komposisinya 6, 13, 25. Kemudian yang seimbang 13, 13 seperti ini. Kemudian ada juga yang 17. Saya lupa komposisinya. Tapi secara umum 3 jenis itu bisa semua dipakai untuk bonsai. Nah, untuk Dekastar ini pemakaiannya juga relatif gampang, langsung ditabur atau bisa ditimbun sedikit. Nah, kelemahannya langsung ditabur seperti itu adalah ketika nanti ganti media, misalnya 6 bulan atau 5 bulan kemudian kita ganti media, biasanya pupuknya masih ada. Nah, itu sangat disayangkan kalau misalnya kita buang. Jadi ada satu perlengkapan bonsai, keranjang pupuk seperti ini fungsinya untuk meletakkan pupuk seperti Dekastar ini yang memang slow release dan lama baru habis. Satu kelebihan Dekastar ini adalah ketika media tanam kita masih subur atau unsur haranya masih terpenuhi, dia hanya melepas sedikit kandungan pupuknya. Tapi ketika media kita sudah tidak atau kurang subur, dia baru memecah butirannya sehingga bisa memberi kesuburan di media tanam kita. Jadi dia otomatis ketika haranya masih banyak, dia nggak pecah. Jadi nanti ketika udah mulai unsur haranya berkurang, itu dia akan pecah sendiri. Dan pengalaman beberapa teman mungkin kadang bisa sampai setahun kita gali lagi di media, biasanya masih ada butirannya. Itu berarti tandanya juga sebenarnya karena medianya masih subur dan memang untuk pupuk Dekastar ini sangat-sangat bertahan lama. Untuk menghindari pupuk yang mungkin bertebaran di atas media, biasanya saya menggunakan keranjang pupuk seperti ini yang memang khusus untuk pupuk slow release dan habisnya lama. Jadi kita masukkan ke dalam keranjang seperti ini. Ini contohnya Dekastarnya udah saya buka, jadi tinggal dimasukkan ke dalam keranjangnya. Jadi bisa diisi sampai penuh ya. Nah, keranjangnya ini berlubang ya, berlubang. Jadi ketika disemprot air dia otomatis bisa masuk ke dalam dan pupuknya tetap berada di dalam keranjang untuk waktu yang lama. Nah, ini ada tiangnya. Jadi ini fungsinya untuk ditancap ke media. Ini contohnya, jadi bisa langsung diletakkan di atas pot seperti ini. Nah, untuk pot ukuran kecil seperti ini mungkin perlu 2
atau satu, tergantung kita lihat kesuburan pohonnya, bisa diletakkan satu atau dua keranjang seperti ini. Untuk yang agak besar bisa 2 atau 3 keranjang, dan ketika nanti mungkin pohonnya udah subur, ini lebih mudah, kita tinggal pindah ke pot yang lain misalnya seperti ini. Jadi relatif pupuknya irit, nggak tersebar, nggak bercampur dengan media, dan bisa dipindah ke pohon atau ke pot yang lainnya. Oke, jadi ini saya tinggal dituangkan aja secukupnya, bahkan diisi sampai penuh nggak masalah ya. Oke. Jadi pupuknya aman di dalam, nggak tersebar dan bisa dipindah-pindah. Sampai di sini penjelasan saya tentang pupuk khusus untuk bonsai ini. Pupuk Dekastar ini sangat direkomendasikan oleh pebonsai senior, itu sangat menganjurkan untuk menggunakan Dekastar ini karena fungsinya dan cara kerjanya yang memang cocok untuk bonsai yang punya waktu lama untuk proses trainingnya. Jadi pupuk Dekastar, kemudian pakai keranjang supaya nggak nyebar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video channel Belajar Bonsai berikutnya.